Pemirsa, jelang implementasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG, berbagai kesiapan terus dimaksimalkan. Teranyar, Kantor Komunikasi Kepresidenan meninjau kesiapan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanah Sareal, Kota Bogor pada Senin 9 Desember. Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo sebentar lagi akan dirasakan masyarakat. Program yang menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak ini akan efektif dilaksanakan pada 2 Januari 2025 mendatang. Ada beberapa serangkaian dan proses yang cukup panjang di balik program Makan Bergizi Gratis ini. Untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada para penerima misalnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional membangun unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sebelum program ini dieksekusi pada awal tahun depan, kami bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan mencoba meninjau salah satu SPPG yang berada di Tanah Sareal, Kota Bogor. Proses produksi di unit ini dimulai sejak malam hari. Sebanyak 51 orang dipekerjakan di unit ini, diantaranya adalah kepala unit, ahli gizi, hingga masyarakat lokal yang dikaryakan. Sejak pukul 7 malam, unit ini mulai mempersiapkan bahan, lalu dilanjutkan dengan pengolahan makanan dan pemorsian dilakukan dini hari. Pada pukul 7 hingga pukul 11 siang, makanan akan diantar ke sekolah. Kepala SPPG Tanah Sareal, Ayu Pertiwi menyebut, unit yang ia pimpin sudah melakukan uji coba sejak November lalu. Dengan fasilitas yang dimiliki seperti ruang pendingin, ruang persiapan, ruang gudang kering, hingga ruang pendukung lainnya, mereka mampu menyediakan 3.018 makanan untuk 15 sekolah setiap harinya. Prosesnya itu jadi kami itu mulai masak itu dari jam 7 malam, Mas. Jadi di jam 7 malam itu tim persiapan udah mulai masuk. Mereka itu mempersiapkan sayuran, bahan baku yang seperti bawang, bumbu-bumbu itu untuk nanti oleh tim pengolahan, Mas. Pengolahan makanan diolah di jam 1 malam. Lalu setelah itu di jam 4 pagi tim pemorsian datang untuk melakukan pemorsian makanan yang sudah diolah oleh tim pengolahan. Kemudian setelah itu di-packing lalu didistribusikan oleh tim distribusi. Selain itu, ahli gizi ditugaskan di tiap unit SPPG. Mereka akan merumuskan perencanaan menu hingga kebutuhan zat gizi bagi para penerima MBG. Dalam satu box makanan, nilai gizi dipertimbangkan dari kategori usia dan jenis kelamin. Kemudian ahli gizi juga melakukan evaluasi dari sisa makanan yang diterima dari sekolah. Menu pun diatur secara variatif agar para siswa tidak bosan dengan makanan yang mereka makan tiap harinya. Nasi, kemudian ada ayam goreng ungkep, kemudian ada cah brokoli dan jagung, kemudian ada pisang Lampung, kemudian ada susu. Nah ini untuk porsi besar, yaitu untuk dari kategori SD kelas 4 sampai SMA. Nah itu pemenuhan kategorinya adalah porsinya yaitu untuk potongan ayam 1 potong, yaitu memenuhi semuanya ya, memenuhi zat gizinya. Kemudian untuk susu juga itu 200 ml. Kemudian untuk nasi juga untuk SD itu kami porsikan sebanyak 175 gram, sedangkan untuk SMP dan SMA itu sekitar 200 gram. Dalam proses produksi hingga distribusi, 3 komponen utama harus dilaksanakan dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah kecukupan gizi, higienitas atau kebersihan, dan keamanan makanan. Ketiga komponen tersebut menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga menekankan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Sisa limbah makanan nantinya akan dibungkus oleh SPPG untuk dijadikan pupuk. Setelah limbah tersebut diteliti dan dipakai untuk menganalisis menu apa yang akan disajikan beberapa hari ke depan, setelah itu selesai, limbah tersebut kemudian disatukan kembali. Setelah disatukan, kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk, untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini.
Makanan siap disajikan dan diantar sekolah. Siswa-siswi yang sedang belajar di kelas antusias menunggu bel tanda waktu makan dimulai. Sebelum mereka menyantap makanan bergizi yang disediakan pemerintah, pihak sekolah juga mendidik para siswa untuk mempraktikkan budaya antri dan cuci tangan. Mereka tertib mengikuti arahan sang guru. Mau ngajak ngobrol nih teman-teman di SD Negeri Kedung Badak 01 di Tanah Sareal, Kota Bogor. Suka nggak sama makanan bergizi? Suka. Gratis ini. Suka ya? Iya. Nah, Zidan kalau udah ada makanan ini masih jajan nggak sih sebenarnya? Enggak juga sih, Nggak juga ya? kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Tapi masih dapat minta uang jajan nggak Iya, sama mama buat papa? nabung soalnya. Nah, jadi uang jajannya buat nabung ya? Iya. Jadi semenjak ada makanan gratis ini, Zidan uang jajannya untuk ditabung. Untuk beli apa, Zidan? Untuk keperluan sekolah aja sih. Untuk keperluan sekolah? Iya. Wah, enak nggak makanannya? Enak, Suka? suka. Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Badak Kota Bogor, Karyanti menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Selain membuat anak muridnya jadi lebih bersemangat belajar, menurutnya program seperti ini juga dapat membantu sekolah dalam memberikan pelajaran penting bagi murid untuk menghargai setiap profesi dengan makanan yang diberikan. Di mana murid diajarkan untuk menghargai jerih payah petani hingga pekerja unit SPPG yang telah bekerja untuk berkontribusi memberikan makanan bergizi kepada mereka. Program makanan bergizi ini yang pertama, kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian dari pedagang, ataupun dari yang menyiapkan makanan yang mereka bekerja dari jam 3 pagi. Kemudian dari yang distributor, mendistribusikan makanan dari dapur umum menuju ke sini. Itu perjuangan yang luar biasa. Selaras dengan Karyanti, orang tua murid juga bersyukur atas program makan bergizi gratis. Sebab dana yang sebelumnya digunakan untuk keperluan makan sang anak, kini dapat dialokasikan untuk keperluan lain. Alhamdulillah sekarang begitu diadakannya makan gratis di sekolah, anak kami semakin bersemangat sekolah gitu. Dan untuk khususnya buat saya sendiri, ibu rumah tangga itu sangat membantu untuk pengeluaran itu bisa berkurang sehingga bisa dana alokasinya bisa ditabung untuk anak-anak kami. Saya sangat berterima kasih, sangat antusias sekali kepada pemerintah karena bisa mencukupi asupan gizi anak-anak kami gitu. Dampak dari makan bergizi gratis tak hanya untuk pemenuhan gizi anak semata. Nyatanya, dampak ekonomi sudah terasa saat program ini diuji. Masyarakat sekitar unit SPPG memiliki pekerjaan. Orang tua murid tak lagi terbebani dengan uang makan anak, hingga sekolah yang dapat menerapkan budaya tertib bagi anak didiknya. Program MBG akan efektif berjalan pada 2 Januari 2025 mendatang. Di tahun pertama, target pemerintah dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 40% penerima. Tentu, dampak positif yang dirasakan para pelajar di Tanah Sareal Kota Bogor diharap dapat terjadi di wilayah lain di Indonesia.